Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Nirmala. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara Nirmala Suri Menyapa. Salam sehat, salam bahagia. Oke, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa lagi bersama kita, tentunya dengan materi-materi yang berbeda dan akan sangat menarik untuk kita bahas. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai instalasi gawat darurat yang ada di Rumah Sakit Nirmala Suri. Dan bersama kita pada pagi hari ini telah hadir Dr. Triwigati yang biasa kita panggil Dr. Tiwi. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Dr. Mira. Sehat ya Dokter ya? Alhamdulillah. Dr. Triwigati ini atau yang biasa kita panggil Dr. Tiwi ya Dok ya, merupakan Kepala Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Nirmala Suri. Dan nanti bersama beliau kita akan mengupas tuntas mengenai instalasi gawat darurat. Ini Dok ya, siap ya Dok ya? Ya. Nah ini Dok, sesuai data kunjungan ya Dok ya, ternyata data kunjungan pasien yang ke IGD ini ada sekitar 13,1% dari keseluruhan data pasien yang masuk ke rumah sakit. Jadi banyak ya Dok ya, hampir kira-kira seperempatnya ya Dok ya, seperempatnya jumlah seluruh pasien yang ada di rumah sakit. Nah sebenarnya untuk IGD sendiri itu apa sih Dok? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nirmala. Terima kasih Dr. Mira yang telah mengawali pagi hari ini dengan kegiatan yang terkait dengan IGD di Rumah Sakit Nirmala Suri. Sebelumnya tadi ya berdasarkan data yang ada di rumah sakit, memang kita tahu bahwa pintu masuk rumah sakit itu ada dua, yaitu kalau tidak lewat poliklinik ya gawat darurat. Jadi memang kita tahu bahwa IGD atau instalasi gawat darurat merupakan layanan yang melayani pasien dengan kegawat daruratan yang harus dilakukan dengan tindakan yang segera untuk mengurangi kecacatan dan kematian ya itu, dan butuh segera dengan tindakan. Jadi yang ada kita tahu IGD ya, kita di Nirmala Suri IGD itu buka 24 jam, didukung dengan sumber daya manusia atau SDM yang terdiri dari dokter jaga IGD yang ada sekitar tempat kita sama terakhir ini ada 17 dokter IGD dan ada perawat, ada 15 perawat ya, 15 perawat yang disertai dengan skill ya, ada pegawatan ya, itu sertifikat ya pegawatan, yaitu BPJLS maupun ACLS maupun ATLS. Kemudian selain itu didukung juga dengan laboratorium 24 jam, radiologi, kemudian apotek ya melayani 24 jam. Kemudian kamar operasi 24 jam dan VK ya, itu yang ada di wilayahnya IGD dengan tata ruang. Jadi bisa disimpulkan ya Dok ya, kalau instalasi gawat darurat itu sebagai salah satu pintu masuk pasien ya Dok ya. Selain di poliklinik, pasien juga bisa masuk lewat IGD ya Dok ya. Nah tentunya kalau lewat IGD itu ada kriteria-kriteria tertentu Dok, kan semua pasien tidak harus lewat IGD Dok, bisa menunggu besok lah, bisa ketemu di poli, jadi nggak harus serta-merta sakit apapun kan bisa masuk ke IGD. Nah kira-kira pasien-pasien yang seperti apa Dok yang memang sudah seharusnya pintu masuknya ke rumah sakit itu lewat IGD? Ya. Kriteria instalasi gawat darurat untuk pasien-pasien yang masuk ke IGD itu pertama diprioritaskan untuk pasien yang ada kegawatan mungkin di gangguan pernapasan atau airway, breathing maupun sirkulasi itu. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran, kemudian pasien dengan adanya gangguan hemodinamik Dok, mungkin dengan tensinya yang ngedrop, kemudian kadar gula darahnya yang ngedrop, kemudian nadinya juga karena jantungnya mungkin ada aritmi, hemodinamiknya tidak stabil. Kemudian pasien yang perlu tindakan segera, mungkin kasus-kasus mungkin kecelakaan yang perlu dilakukan tindakan karena terjadi luka yang parah
patah, mungkin luka robek atau patah yang harus segera mendapatkan tindakan segera. Itu yang menjadikan prioritas. Karena tidak semua pasien yang datang duluan itu nanti kita dulukan. Nah, contohnya apa? Kan kita nanti ada namanya screening. Jadi sebelum pasien masuk ke IGD itu kita lakukan screening dulu ya, melalui pengamatan secara visual, kemudian dalam beberapa detik kita harus bisa men-screening. Kemudian kalian kita melakukan triase, melakukan pemilihan, penseleksian, prioritas berdasarkan gawat daruratnya. Nanti kita pakai di Rumah Sakit Nirmala Suri itu memakai ATS, jadi Australian Triage Scale. Nanti ada ATS 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau yang ATS 1 itu segera, jadi memang tidak boleh ditunda, segera untuk mendapatkan pelayanan secepatnya. Kalau yang mungkin pasien dengan cuma kontrol luka, kemudian batuk pilek, kemudian nyeri yang minimal, itu masuk ATS 5, itu kalau kedatangannya mungkin lebih dahulu, tapi kemudian ada pasien yang datang berikutnya perlu penanganan, ini boleh ditunda dulu. Jadi yang diutamakan yang ATS 1. Ya. Jadi kadang kan saya udah nunggu lama, kenapa kok di kereke diperiksanya belakang, karena yang ini yang prioritas ATS 1 yang kita prioritaskan yang mengancam jiwanya tidak menimbulkan sesuatu kecacatan. Berarti ini ya Dok ya, tidak semua pasien ya yang sakit itu harus serta-merta langsung datang ke IGD ya Dok ya. Tetap nanti harus ada kriterianya ya Dok ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Dr. Tiwi, kriterianya yang pertama tentu saja kalau ada gangguan nafas ya Dok ya. Gangguan nafas, misalnya sumbatan ya Dok ya, gangguan nafas, kemudian gangguan sirkulasi ya Dok ya. Kemudian penurunan kesadaran ya Dok, mungkin yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari itu stroke itu ya Dok ya, penurunan kesadaran stroke itu harus segera masuk IGD. Kemudian yang ada gangguan hemodinamik, misalnya tensinya terlalu rendah ya Dok ya, atau tensinya terlalu tinggi, bisa sewaktu-waktu datang ke IGD. Nah, kemudian yang memerlukan tindakan segera, misalnya kecelakaan ya Dok ya, kecelakaan apapun harus langsung datang ke IGD ya Dok ya. Dan tadi dokter menyebutkan tentang triase juga ya Dok ya, tentang pemilihan pasien ya Dok ya. Prioritas ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Dok, karena nanti kan akan menjadi ini ya pengetahuan juga buat pasien juga, seperti tadi Dokter Tiwi bilang, saya ini pasien sudah datang duluan, tapi ternyata cuma panas sehari. Nah, tiba-tiba ada datang pasien lagi itu penurunan kesadaran, kok saya ditinggal, kok malah yang dahulukan malah yang pasien yang datangnya lebih lama daripada saya. Nah, itu mungkin bisa sambil menjelaskan triasenya Dok. Ya. Jadi untuk di gawat darurat itu bukan berdasarkan urutan kedatangan pasien, tapi berdasarkan tingkat kegawatannya. Maka diurutkan diseleksi melalui diprioritaskan ada namanya triase. Jadi ATS 1, 2, 3, 4. Kalau ATS 1 itu yang apa? Pasien seperti apa? Pasien dengan tadi gangguan nafas, penurunan kesadaran, pasien dengan intoxikasi obat yang mungkin harus terjadi penurunan kesadaran yang harus memerlukan penanganan untuk menghindari suatu kecacatannya, kemudian pasien yang kejang ya, anak-anak kecil maupun dewasa yang datang dalam kondisi kejang, ini lebih diprioritaskan karena dia immediate, jadi segera untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Itu. Nah, untuk yang kemudian ATS ini merah ya, itu kemudian yang ATS 2 kemudian itu salah satunya pasien dengan nyeri jantung kardia itu juga, kemudian pasien yang untuk ATS 3 itu pasien dengan hipertensi berat, kemudian yang ATS 4 pasien dengan nyeri tapi sedang, kemudian itu contohnya Dok, kriterianya ada itu ya, mungkin bisa kalau dibaca dicari mungkin ada di ATS itu Australian Triage Scale, kita mengajunya ke situ. Kemudian kalau pasien yang ATS 5 itu biasanya pasien cuma batuk
batuk pilek, kemudian pasien kontrol ya, karena di poliklinik tutup layanan di poli kan sampai jam 9 ya. Kita alihkan layanannya di gawat darurat sampai jam 7 pagi. Nah, itu bisa masuk ke IGD. Kalau dengan ATS 4 memang harus kalau pasien dengan ATS 1 yang perlu penanganan segera, pasien sedang ya, itu memang kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa ini yang perlu ditangani segera, tidak berdasarkan urutan, karena untuk menyelamatkan pasien ini biar tidak terjadi suatu kecacatan dan perlu tindakan yang segera. Jadi ini ya Dok ya, dapat disimpulkan bahwa urutan penanganan di IGD itu bukan berdasarkan siapa paling cepat yang datang gitu ya Dok ya. Jadi meskipun saya datang pertama, tapi saya hanya batuk pilek, ada pasien yang datang berikutnya, ternyata dia kecelakaan ya, pasien kecelakaan itu yang akan didahulukan. Seperti itu ya Dok ya. Ya, jadi mungkin nanti dari sahabat Nirmala mungkin ada juga yang bertanya-tanya seperti tadi ya Dok ya. Ini kok saya tidak didahulukan, saya padahal datangnya duluan ya. Mungkin alasan-alasan kegawatan itu tadi, ada pasien yang lebih gawat yang harus didahulukan. Seperti itu ya Dok ya. Ini sekalian Dok, kita juga karena ini kan semenjak ada pandemi ya COVID-19, kita memang ada screening ya, namanya tenda screening di luar COVID ini untuk men-screening pasien-pasien, sekalian melakukan triase di situ ya. Kita sendirikan kalau memang itu curiga mengarah ke suspek ya, ke COVID, kita langsung masukkan ke ruangannya namanya ruangan isolasi yang ada di IGD. Ini salah satu kelebihan di rumah sakit kami, di IGD kami, bahwa di IGD kami ada ruang isolasi, kemudian ada ruang connect Dok, ya, kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatan. Kemudian ini Dok, tadi kan sudah sempat menyinggung screening ya Dok ya, mungkin dari sahabat Nirmala bertanya-tanya juga, kalau mau masuk IGD itu kok ada tenda di depan, itu sebenarnya apa yang dilakukan di situ, apa kan kadang tulisannya screening tuh yang di screening apa, dan apakah kita sebelum masuk rumah sakit itu memang harus melewati tenda itu atau bagaimana? Mungkin dari Dokter Tiwi ada penjelasan yang dilakukan di sana itu apa itu Dok? Kita ada dua di rumah sakit kita, ada dua tenda screening. Jadi kita tadi sudah menjelaskan bahwa pintu masuk rumah sakit pasien itu kan lewat poli. Nah, di sana ada juga namanya tenda screening poli. Jadi pasien sebelum masuk ke poliklinik untuk melakukan pendaftaran itu dilakukan screening. Screeningnya itu di tenda poli itu untuk dilakukan anamnesa ya. Anamnesa mungkin ada riwayat salah satunya batuk, demam atau yang lain itu untuk screening COVID-nya. Kemudian yang di IGD sendiri itu ada juga tenda screening. Ini petugasnya dilengkapi dengan memakai APD level 3 ya Dok ya, dengan lengkap. Itu kemudian pasien diperiksa, setelah itu kalau dia sudah tidak mengarah ke suspek atau ke suspek COVID itu kita masukkan ke tempat atau ruangan yang sesuai dengan kriteria pasien tersebut. Kalau dia memang perlu resusitasi ya ke ruang resusitasi, kalau dia memang di ruangan tindakan ya nanti di ruang tindakan, kalau dia perlu observasi yang ada di IGD ada ruang observasi ya kita tempatkan di ruang observasi. Tapi kalau memang ini mengarah ke suspek COVID, kita masukkan dulu ke ruangan isolasi biar untuk tidak bercampur dengan pasien yang tadi ya non-COVID tadi, suspeknya tadi itu. Kemudian ini lebih safety ke pasien, kemudian tujuannya itu untuk safety juga ke petugasnya. Itu untuk pengamatan visualnya. Jadi dilakukan sekarang saat pasien datang. Jadi memang screening itu ada screening internal, yaitu yang saat pasien datang di rumah sakit atau pra-hospital pasien sebelum datang ke rumah sakit, yang ini namanya screening eksternal. Biasanya ini dilakukan pasien-pasien mungkin panjenengan atau masyarakat menemukan pasien atau kasus kecelakaan di jalan. Nah, mau membutuhkan ambulan, nelpon ke IGD ya, nelpon ke IGD atau perujuk-perujuk yang mau merujuk pasien. Itu biasanya akan ada langsung saluran telepon line yang ke IGD, tidak melalui operator. Itu
kita akan menanyakan ya tentang identitas pasien, screening itu ya, terus kemudian anamnesa, secara singkat, kemudian secara termasuk mungkin kebutuhan fasilitas. Kalau mungkin dari perujuk, kalau memang pasien ini membutuhkan fasilitas yang di tempat kita tidak ada, memang kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa menerima rujukan itu. Tapi kalau memang itu sesuai dengan ada fasilitas, sumber daya, baik dokter maupun dokter yang dituju ya, DP-DP-nya ada yang ada saat itu, kemudian fasilitas yang lain kita terima. Kemudian termasuk kelas, jadi jangan sampai nanti perujuk itu nyampe rumah sakit kecewa, maksudnya tidak ada tempat atau yang lain ya. Kalau sudah dilakukan screening, sudah melakukan telepon, kita nanti sebelum pasien datang kita sudah mempersiapkan. Mungkin ini membutuhkan ICU ya, kita sudah calling ke ICU, ke bagian ICU, kemudian termasuk ke bagian pendaftaran, kemudian petugas yang ada di IGD pun sudah mempersiapkan kedatangan pasien tersebut. Berarti ini ya dok ya, sebagai pintu masuk ke rumah sakit, jadi memang setiap pasien yang datang nanti akan selalu di screening dulu ya dok ya, di tenda itu ya. Memang ini sesuai dengan akreditasi, semua pasien itu datang dilakukan screening, triase, baru dilakukan primary survei, secondary survei, dan alurnya seperti itu. Nanti setelah diperiksa sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga, kemudian apakah dia perlu pemeriksaan laborat, dan nanti petugas laboratnya akan dipanggil untuk datang ke IGD. Kemudian apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen ya, itu nanti tinggal menghubungi bagian ronsen, kebetulan dekat dengan ruangannya di IGD. Kalau memang harus dikonsulkan, mungkin perlu dikonsulkan oleh konsulen atau DP-DP, kita tetap langsung melakukan konsulen saat itu juga. Jadi di sini memang DP-DP untuk konsulen di tempat kita 24 jam siap untuk dikonsuli ya, memang itu. Kemudian apakah ini pasiennya rawat inap, sebelum pasien ini dipindah ke rawat inap, kita juga melakukan konsulen dulu kepada DP-DP dokter penanggung jawab pelayanan atau konsulen yang akan merawat pasien tersebut. Termasuk pasien itu seandainya harus dilakukan rujukan, kita tidak akan melepas pasien ini untuk berangkat sendiri. Kita akan mencarikan rujukan atau tempat sampai pasien ini mendapatkan tempat sesuai dengan kriteria pasien tersebut. Jadi tidak akan melepas pasien dengan begitu saja. Jadi untuk safety pasiennya seperti itu. Oke dokter, berarti untuk screening ini sebelum masuk ke screening IGD yang sebenarnya itu masuk ke screening untuk COVID dulu ya dok ya, itu ya. Nah, mungkin ini sekaligus dok, sekaligus. Jadi kita kalau memang di situ ini perlu tidak cuma COVID saja gitu ya. Jadi sekalian karena pengamatan screening kan secara visual langsung dalam beberapa detik kita harus bisa menentukan. Nah ini dok, berarti mengenai alur IGD tadi ya dok ya, ini berarti nanti dari pasien mulai datang di screening tadi ya, dan terutama mungkin ini untuk sahabat Nirmala yang kebetulan juga menjalin kerjasama dengan kita dok, banyak ya dok ya, seperti rumah sakit lain, puskesmas, klinik, atau mungkin bidan, nanti memang diharapkan ya, nanti untuk sahabat Nirmala yang akan merujuk pasien ke Nirmala Suri, nanti telepon dulu ya dok ya, untuk kita lakukan screening dulu, nanti kita memutuskan ya dok ya, apakah memang bisa dirawat di Nirmala Suri, kemudian apakah ruangannya ada, seperti itu ya dok ya. Nah, kemudian dokter ini ada, ini dok beberapa pertanyaan ya dok ya, langsung aja ya. Ini mungkin yang ramai dibahas di mana-mana dok. Tadi kan sempat menjelaskan mengenai screening ya, screening COVID ini. Nah, kebetulan kita kan memang ditunjuk sebagai ini dok rumah sakit Punek ya, rumah sakit Punek yang memang kita menerima pasien-pasien yang mengalami kegawat daruratan kebidanan ya dok. Nah ini ada pertanyaan dok, ini benar nggak sih dok kalau misalnya memang kita mau lahiran ya mungkin atau mau mengirim pasien itu harus di swab dulu dok, harus benar-benar dia itu tahu kalau dia kena COVID atau enggak. Nah ini pertanyaannya seperti ini dokter, gimana? Iya, gini, tidak semua pasien langsung dilakukan rapid maupun swab, jadi tidak dengan tiba-tiba syaratnya harus dilakukan swab, enggak. Dan nanti dari hasil screening itu kita mengarahnya kemana. Kalau nanti memang harus dilakukan suatu prosedur pemeriksaan rapid swab itu nanti ada
merujuk pasien ke Nirmalasuri harus dilakukan pemeriksaan rapid atau pemeriksaan swab. Jadi mulai saat itu memang harus ada indikasinya dokter Mira gitu. Jadi memang tidak istilahnya kita mewajibkan untuk melakukan swab. Nanti berdasarkan kan di screening dulu, berdasarkan hasil screening nanti ini penempatan pasien di mana, ini ternyata mengarah suspek. Lah nanti ini perlu konsul ya. Konsul ahlinya, konsulennya, spesialis paru atau spesialis opsin ya nanti yang akan menentukan. Oke. Jadi tidak semua pasien ya dok yang akan melakukan tindakan ya, baik itu mau ada proses persalinan atau tindakan yang lain, tetap ini ya dok, sesuai screening ya dok ya, tidak serta-merta diwajibkan seperti itu ya dok ya. Oke dokter. Nah kemudian ini dok, misalnya ya dok ya, ini kan memang kebetulan Nirmalasuri ini letaknya ini kan di jalan besar ya dok ya, jalan provinsi yang menghubungkan beberapa kabupaten, rame ya dok ya. Nah ini misalnya kita tidak sengaja nih ada sahabat Nirmala yang kebetulan mau berangkat kerja, menemukan ada kecelakaan di jalan, yang kebetulan lokasinya ini dekat dengan Nirmalasuri dok. Nah ini boleh tidak dok, misalnya dari sahabat Nirmala yang menemukan kecelakaan itu langsung mau merujuk pasiennya ke sini, nanti kita harus menghubungi siapa atau alurnya seperti apa begitu dok? Untuk kasus-kasus kecelakaan kita sudah sering menangani, jadi korban ditemukan mungkin ya penolong atau mungkin lawannya atau yang menemukan di jalan dalam kondisi apapun, minta ada yang langsung datang ya ke IGD untuk mengambil pasien tersebut dengan ambulan, kita layani ya penjemputan pasien yang ada di lapangan, istilahnya di jalan ya itu. Kemudian kalau bisa nanti ke telepon ya ke headline-nya IGD. Determinan apa? Namanya saya tahu. Iya. Oh iya, nanti bisa ditanyakan ya dok ya, nomor teleponnya ya. 592 itu yang nanti extension-nya 101 itu nanti yang di 590184 itu yang langsung tidak melalui operator. Jadi nanti bisa langsung telepon ke situ, nanti kita langsung kontak ke driver ambulan, menyebutkan lokasinya di mana, itu nanti kita jemput ya. Itu tidak ada biaya untuk penjemputan ya. Itu kita di UGD juga menerapkan tidak boleh menarik uang muka dokter Mira. Jadi siapapun yang datang di IGD dalam kondisi kegawatan tetap kita layani. Prioritas ke pasien, tentang penyelamatan pasien, pastinya pasien. Itu kita tetap melakukan, ini belum ada keluarganya, kita tidak akan menunda seperti itu. Kita pasien datang kita tangani sesuai dengan kriterianya. Jadi tidak ada istilahnya untuk meminta uang muka di depan. Ya, gitu. Jadi ini ya dok ya, kalau sahabat Nirmala nanti mungkin menemukan ada kecelakaan di jalan, itu tetap bisa ya dok ya, langsung menghubungi Rumah Sakit Nirmalasuri. Karena IGD-nya juga buka 24 jam, nanti sewaktu-waktu bisa menghubungi IGD untuk minta penjemputan ambulan, dan itu gratis gitu ya dok ya. Nah, kemudian juga sempat disinggung oleh Dr. Dewi tadi, untuk sahabat Nirmala yang mau berobat ke UGD, jangan khawatir ya dok ya, tidak akan dipungut uang muka di depan gitu ya dok ya. Pasti akan ditangani dulu kegawat daruratnya sesuai dengan indikasinya, betul ya dok ya. Nah kemudian ini dok, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di IGD Nirmalasuri sendiri seperti apa dok? Misalnya ada pasien mungkin dengan sakit tertentu akan ke IGD, ini khawatir nanti bisa ditangani atau tidak ya gitu. Seperti tadi mungkin kita punya ruangan isolasi dan mungkin ada peralatan yang lain juga dok yang di IGD kita ada. Ya. Untuk untuk fasilitas yang ada di gawat darurat itu pertama kita ada buka 24 jam gitu ya. Itu kemudian ada ruang triase, ada tenda screening dulu ya dok, screening tenda itu ada ya, kemudian ruang triase, kemudian ada ruang isolasi yang khusus untuk IGD, isolasi IGD, kemudian ada ruang resusitasi, kemudian ada ruang observasi, kemudian ada ruang tindakan, kemudian ada ruang connect ya. Jadi untuk kasus-kasus obstin, kemudian bayi baru lahir yang kita tidak akan jadikan satu di bareng pasien
umum ya. Jadi ada ruangan tersendiri, di situ nanti ada juga kita lengkapi dengan bed ibu, kemudian juga inkubator untuk bayi, itu kemudian sama ruang OK, kebetulan itu di sampingnya IGD, pintu keluarnya IGD, kemudian ruang TK juga dengan di sampingnya IGD, radiologi itu masih dalam satu dekat dengan belakangnya juga di IGD, sampingnya IGD, kemudian pendaftaran IGD, layanan IGD juga ada, jadi tidak bercampur dengan pendaftaran yang ada di rawat jalan. Kemudian kita juga menerima pasien BPJS kesehatan, kemudian BPJS tenaga kerja ya, dan sostek ya. Jadi kalau biasanya kasus-kasus kecelakaan kerja yang ada di perusahaan ya, yang sudah bekerja, sudah ada yang kerjasama dengan kita, langsung membawa ke instalasi gawat darurat. Kemudian pasien-pasien asuransi swasta juga kita bekerja sama. Kemudian BPJS kesehatan baik itu mandiri maupun PBI itu kita juga melayani, maupun pasien umum. Didukung dengan tenaga SDM yang handal, insya Allah ya. Ini dokter-dokter yang muda, yang masih gesit, yang masih kompetensinya sesuai dengan mempunyai sertifikat ACLS maupun ATLS sesuai dengan persyaratan untuk bekerja di gawat darurat, kemudian dengan ditunjang juga dengan perawat juga yang cakap dan handal. Nanti untuk ambulan memang 24 jam dok, nanti itu kita melayani. Jadi ini ya dok ya, memang untuk UGD 24 jam ya dok ya, dan memang tidak hanya ruang UGD saja ya dok ya, ditunjang dengan fasilitas yang lain, misalnya seperti tadi ruang operasi ya dok ya, ruang operasi yang memang tepat di sebelah IGD, aksesnya mudah ya dok ya. Kemudian untuk perawatan ibu dan bayi yang ingin persalinan jangan khawatir ya, apabila masuk UGD memang sudah ada ruangan sendiri ya dok ya. Ya kemudian nanti untuk sahabat Nirmala yang mau datang ke UGD misalnya, kan sekarang banyak yang takut ini dok, takut ke rumah sakit karena banyak pasien-pasien infeksius, jangan khawatir ya dok ya. Untuk pasien-pasien yang memang kira-kira penyakitnya itu menular, sudah ada ruang isolasi sendiri ya dok ya, tidak bercampur ya. Kemudian nanti juga ditunjang dengan fasilitas yang lain, laboratorium ya 24 jam ya dok ya. Kemudian untuk apoteknya juga sendiri ya 24 jam, pendaftarannya juga tidak digabung dengan pendaftaran poliklinik untuk mempercepat pelayanan di IGD ya dok ya. Nah kemudian juga untuk tadi sahabat Nirmala yang kebetulan memang menginginkan akses ke dijemput ambulan, nanti bisa telepon ke 593-814 seperti itu ya dok ya. Nah kemudian ini dok, mungkin dokter ada dari yang lainnya ada pertanyaan lagi tidak ini ya? Sudah? Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan dok, mungkin terakhir ada pesan-pesan dokter mungkin untuk masyarakat sekitar mengenai kegawat daruratan seperti itu. Untuk sahabat Nirmala, IGD Rumah Sakit Nirmala Suri melayani dengan sepenuh hati, dengan cepat tanggap ya, sesuai dengan kriteria pasien tadi yang sudah kami jelaskan. Jangan khawatir, takut untuk masuk ke IGD Rumah Sakit Nirmala Suri, karena semua pasien yang akan menjalani perawatan maupun melakukan pemeriksaan di gawat darurat sudah dilakukan screening di depan. Jadi pasien lebih safety, petugasnya juga lebih safety. Oke. Berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Dokter Tiwi terima kasih sekali atas kehadirannya ya dok ya. Dokter Mira. Semoga untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih bisa mengundang Dokter Tiwi juga ya, ataupun untuk pertemuan minggu depan ya, kita pastikan seminggu sekali nanti akan ada acara Nirmala Suri Menyapa, dan tentunya nanti temanya akan keren-keren ini dok ya, dan tentunya narasumbernya nanti setiap minggu akan berbeda. Nah mungkin nanti dari sahabat Nirmala yang menginginkan pengen dibahas masalah apa, pengen narasumbernya siapa, itu nanti mungkin bisa mengisi di komentar. Nanti kalau memang bisa, nanti untuk minggu berikutnya nanti kita sesuaikan dengan tema yang kebetulan sahabat Nirmala pengen tahu. Begitu ya dok ya. Nah sehubungan dengan waktunya sudah pas juga nih dok, 30 menit berlalu, tidak molor, tepat waktu ya dok ya. Terima kasih, akan jumpa minggu depan dengan tema yang lebih menarik tentunya dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.